Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwayan Benardi Gunadarma. Saya dari Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat ingin memaparkan tugas epidemiologi dari dosen Bapak Hairil Akbar SKM MEPIT yang berjudul COVID-19. Apa itu COVID-19? Cara penularannya gimana? Epidemiologinya, faktor resikonya, dan upaya pencegahannya. Yang pertama mau kita bahas adalah apa sih corona itu? Yang pertama adalah coronavirus atau biasa disingkat dengan COVID-19. COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau biasa disingkat dengan MERS, dan sindrom pernapasan akut berat dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau biasa disingkat juga dengan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Cara penularan COVID-19 ada 5. Yang pertama, droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Risiko penularan virus COVID-19 melalui droplet akan meningkat drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Namun ternyata, droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk, melainkan juga ketika berbicara, bernyanyi, maupun tertawa. Yang kedua, melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19 karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus maupun bakteri yang ada di tangan lawan kita. Makanya sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Yang ketiga, melalui permukaan yang terkontaminasi penularan COVID-19. Bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Inilah alasan pentingnya kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir setelah melakukan aktivitas apapun, termasuk menyentuh barang meski hanya sebentar saja. Jika sedang di perjalanan, alangkah baiknya kamu menyediakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% dan tisu basah khusus untuk membunuh kuman, bakteri, serta virus di tangan. Jangan lupa membawa disinfektan untuk membersihkan barang yang kamu bawa. Yang kelima, tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. Tempat yang dipenuhi oleh orang-orang berisiko tinggi karena memungkinkan terjadinya sentuhan fisik atau droplet yang berterbangan. Menjaga jarak minimal 1 meter adalah langkah pencegahan yang bisa kamu lakukan ketika sedang berada dalam situasi yang ramai. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, frekuensi penyakit, dan faktor yang mempengaruhi status kesehatan pada populasi manusia. Epidemiologi pada dasarnya merupakan ilmu empirik kuantitatif yang banyak melibatkan pengamatan dan pengukuran sistematik tentang penyakit dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit. Pandemi COVID-19 merupakan kondisi darurat global yang terjadi karena infeksi coronavirus di seluruh dunia. Berdasarkan data tanggal 20 Maret 2020, total pasien dengan konfirmasi pemeriksaan positif di seluruh dunia adalah 246,275 kasus. Sejumlah 10.038 kasus pasien meninggal dunia dan data terakhir menunjukkan angka kesembuhan 86.036 kasus.
Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang penanggulangan wabah penyakit menular, dijelaskan di dalamnya bahwa penyelidikan epidemiologi adalah penyelidikan terhadap seluruh penduduk dan makhluk hidup lainnya, benda dan lingkungan yang diduga ada kaitannya dengan terjadinya wabah. Upaya penanggulangan ini sebagai bentuk untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah yang lain. Faktor risiko COVID-19 ada 7. Yang pertama, mereka yang berusia di atas 65 tahun. Dan yang kedua, mereka yang tinggal di panti jompo. Yang ketiga, mereka dengan beberapa kondisi medis termasuk penyakit paru kronis dan asma akut, penyakit jantung yang serius, dan imunokompromiset seperti penyakit kanker, transplantasi organ, perokok, defisiensi imun, HIV dan AIDS, dan beberapa penyakit imun lainnya. Yang keempat, mereka yang mengalami obesitas atau BMI 40 atau lebih tinggi. Yang kelima, mereka yang diabetes. Keenam, mereka dengan penyakit ginjal kronis. Dan yang ketujuh, mereka dengan penyakit hati. Cara mencegah penularan penyakit COVID-19 ada 10. Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Yang ketiga, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut atau segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Yang keempat, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau sedang keluar rumah. Yang kelima, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Yang keenam, tetaplah di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum. Yang ketujuh, hindari kepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau wilayah terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Yang ketujuh, menunda perjalanan ke wilayah negara dengan virus ditemukan. Yang ke-8, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Yang ke-9, ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Yang ke-10, informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi Anda dari penularan penyebaran penyakit ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.